bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adikku mahasiswa di mana saja berada yang dapat atau bisa menonton YouTube ini, ya. Moga-moga adik-adik semua dalam kondisi fit lah ya. Saya doakan tetap sehat adik-adik beserta keluarga atau di kos-kosannya, mungkin ada yang sudah kembali ya, mungkin ya. Saya ingatkan kembali masalah protokol kesehatan itu harus ditaati demi terhindarnya kita dari COVID-19 ini ya. Anda menjaga diri Anda adik-adik, berarti Anda juga sudah menjaga orang lain gitu ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kalau bepergian itu ya, atau di tempat-tempat umum ya. Kemudian kalau memang nggak penting keluar rumah atau keluar tempat kos-kosan, stay di rumah sajalah ya gitu. Untuk menghindari timbulnya klaster-klaster baru ya adik-adik. Kemudian kalau pulang dari comeback ke rumah ya, itu pulang dari bepergian itu langsung buka baju kotornya, tempatkan di suatu tempat yang aman ya, tertutup rapat ya. Kemudian mandi bersih-bersih, and then pakai baju yang bersih ya. Jadikan area rumah Anda, ciptakan area rumah Anda itu menjadi area yang steril bagi diri Anda, keluarga Anda, teman terdekat Anda, orang-orang yang Anda kasihi. Kalau kita semua bisa berlaku sedemikian, saya kira kita bisa menghadapi COVID-19 ini dengan bijak. Oke? So, hari ini kita bicara apa nih? Ini saya mau cerita masalah ajas juga ini. Ini permintaan dari, lupa saya namanya. Masalah ajas ini. Ajas Pacta Sunt Servanda katanya, Pacta Sunt Servanda. Ya, apa itu ajas Pacta Sunt Servanda itu? Ya gitu ya. Ajas kan udah kita tahu dia merupakan hal yang mendasar dalam suatu tatanan hukum ya gitu. Yang
yang mengilhami, kira-kira gitu, yang mengilhami daripada pasal-pasal itu gitu ya. Itu ada ajas di atasnya itu gitu. Jadi sebuah aturan hukum atau aturan undang-undang itu ada landasan ajasnya, sumber hukumnya itu gitu, yang sangat mendasar, itulah ajas itu. Direfleksikanlah di dalam pasal-pasal itu gitu. Misalnya kalau Fakta Sun Serpanda ini direfleksikan di pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya itu. Ya. Pasal itu kan kira-kira berbunyi semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kan gitu ya. Artinya apa itu, adik-adik? Artinya kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian itu wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Nah, itu ya artinya gitu ya. Jadi ada kewajiban para pihak yang mengadakan perikatan atau persetujuan atau perjanjian itu untuk mentaati aturan itu. Gitu. Jadi Fakta Sun Serpanda ini bisa juga disebut sebagai ajas kepastian hukum gitu ya. Ajas kepastian hukum. Jadi ajas Fakta Sun Serpanda in Indonesianya bisa ditafsirkan sebagai ajas kepastian hukum gitu adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik, karena tadi para pihak itu wajib untuk melaksanakan kesepakatan itu, maka akibat ajas Fakta Sun Serpanda ini atau ajas kepastian hukum ini, para pihak tidak boleh menarik atau membatalkan membatalkan perjanjian atau persetujuan sepihak dengan pihak lain itu. Dia kan ada tadi misalnya ada dua pihak yang adakan perjanjian itu kan, nggak bisa dia membatalkan sepihak gitu, batal lah gitu misalnya perjanjian yang dibuatnya itu. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah ya kan, si A dengan si B udah sepakat deal ya, harganya 10 juta per tahun misalnya gitu. Dari sepakat ini tiba-tiba dibatal, si A dengan si B nih ya, si A pemilik rumah misalnya, si B penyewa rumah, sudah deal 10 juta setahun ya, dari Januari 2021 tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ya kan. Tiba-tiba si A membatalkan kesepakatan itu gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya membatalkan secara sepihak. Itu ya. Itu nggak boleh. Jadi itu disebutkan juga dalam pasal 1338 juga itu, yang tidak boleh secara sepihak dibatalkan perjanjian itu ya. Isinya kira-kira di KUH Perdata pasal 1338 ayat 2 itu, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Gitu ya. Jadi kalau membatalkan harus persetujuan kedua belah pihak tadi itu ya. Jadi nggak boleh sepihak dibatalkan gitu ya.
atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Misalnya ada cacat di dalam perjanjian itu ke pasal 1320 misalnya. Ajas konsensualitas ya, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya kan? Sahnya suatu perjanjian itu di syarat subjektifnya salah satunya ada yang tak terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi, atau di syarat objektifnya tidak terpenuhi. Ya, adik-adik ya, bisa awak tonton di video saya atau di YouTube saya sebelumnya, ada itu yang kita bicarakan, ya. Nah itu. Jadi hubungan pasal-pasal itu ada gitu, bukan berarti dia parsial berdiri sendiri dia gitu, nggak bisa gitu ya. Karena implementasi dari aturan-aturan hukum itu merupakan satu kesatuan dia gitu, saling saling melengkapi gitu ya. Ajasnya juga saling melengkapi gitu ya. Makanya setelah ajas itu dituangkan dalam pasal atau beberapa pasal ya, kemudian dia berhubungan ya dengan pasal lain tadi, seperti pasal 1338 ayat 1 berhubungan dengan pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi masalah misalnya pembatalan itu bisa dibatalkan oleh undang-undang karena alasan undang-undang pembatalan perjanjian itu misalnya, itu berhubungan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata misalnya gitu ya. Jadi Pacta Sunt Servanda itu berasal dari bahasa Latin sebenarnya gitu ya. Pacta Sunt Servanda, kalau bahasa kita alih bahasanya kira-kira kepastian hukum gitulah ya, ajas kepastian hukum. Artinya para pihak tidak boleh membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah mereka sepakati itu gitu ya, nggak bisa gitu kan, sebagai undang-undang artinya aturan itu mengikat mereka gitu. Iya. Adik-adik, jadi itu kita cerita ajas gitu ya. Dan ajas itu harus diimplementasikan dia, baru dia konkret dan mempunyai kekuatan hukum gitu ya. Adik-adik, dia belum mempunyai kekuatan hukum dia kalau masih dalam tataran ajas gitu. Agar dia mempunyai kekuatan hukum real, dia harus diimplementasikan di dalam pasal-pasal aturan perundang-undangan itu dia gitu. Karena yang mau dijalankan nanti kan aturan perundang-undangan itu gitu. Itu ya. Itu kira-kira ya. Sedangkan hukum material sajalah, misalnya hukum perdata material, misalnya pasal 1320 itu sahnya perjanjian. Kemudian salah satu pihak pasal 1338 ayat 2 tadi misalnya cacat subjektif atau cacat objektifnya di pasal 1320 tadi kan. Itu bagaimana untuk merealisasikan itu kan? Ini tataran undang-undang loh kan, udah apa. Tapi untuk mengimplementasikan aturan undang-undang itu saja pun harus ada aturan lainnya, misalnya hukum acaranya gitu. Kalau enggak kan nggak bisa. Bagaimana cara penggugat menggugat tergugat gitu? Ini kan di hukum acara dia gitu. Nah gitu ya, adik-adik ya. Jadi merupakan satu kesatuan. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap pasal undang-undang itu atau peraturan perundang-undang itu merupakan satu kesatuan yang apa ya, yang saling melengkapi gitu ya. Jadi kita di kampus itu kan belajar dipisah-pisah secara parsial itu kan untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan kita mempelajarinya gitu. Kan saya sering ngomong sama adik-adik itu by teori kita belajar secara parsial, tapi dalam kehidupan live kita ini, kehidupan nyata kita ini, dia merupakan satu kesatuan gitu. Adik-adik ya.
Itulah uniknya hukum itu, ya. Rule of the game, aturan main itu. Ya semua orang harus taat dengan aturan main itu gitu. Ya. Adik-adik. Saya kira demikian sajalah ya. Tentang fakta Sunsera Panda ya, yang dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut sebagai ajas kepastian hukum gitu ya. Ya, itu diimplementasikan di pasal 1338 ayat 1 gitu ya. Adik-adik, perjanjian atau persetujuan itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, kan gitu. Itulah kepastian hukum itu. Nggak bisa dibatalkan secara sepihak ya. Karena sepakat itu artinya misalnya dua orang ini, misalnya mereka setuju kan, sepakat itu di antara para pihak ini ya. Jadi ketika ingin memutuskannya juga harus sepakat gitu. Filosofi keadilan itu kan di situ ya, sejajar dia posisinya gitu. Nggak bisa mentang-mentang saya yang punya rumah saya batalin itu sewa menyewa, nggak boleh gitu. Harus ada kesepakatan gitu. Karena tadi udah deal, sepakat ya, ketika ingin mengakhiri perjanjian atau persetujuan itu juga harus kesepakatan kedua belah pihak. Itu filosofinya. Jadi di atas ajas itu ada filosofi. Filosofinya itu adalah keadilan ya. Oke. Adik-adik sekalian sayangi dan kucintai, moga-moga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share ya adik-adik ya. Oke? Saya akhiri saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore.